Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi dengan materi pokok strategi promosi produk usaha pembenihan ikan konsumsi untuk siswa kelas 11 SMA. Berikut ini adalah kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. Untuk kompetensi pengetahuan, siswa diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya administrasi, dan pemasaran. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa diharapkan dapat membuat sebuah perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Berikut ini materi pembelajaran yang harus dipenuhi oleh siswa. Yang pertama adalah perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Lalu yang kedua, produksi pembenihan ikan konsumsi. Yang ketiga, perhitungan titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi. Keempat, strategi promosi produk usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang kelima, laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi pokoknya tentang strategi promosi produk usaha pembenihan ikan konsumsi. Ya, untuk target konsumen, tata cara pemasaran benih pembenihan ikan lele sebenarnya tidak terlalu sulit. Cara memasarkan ikan lele itu tidak sulit. Di sini yang menjadi target konsumen antara lain, yang pertama, pedagang ikan di pasar, kemudian yang kedua, warung makan dan restoran, lalu yang ketiga, rumah tangga. Seperti di display di sini ada gambar pedagang ikan lele di pasar ya. Kemudian yang kedua, warung makanan yang ada di pinggir jalan yang menjajakan makanan pecel lele. Lalu yang ketiga, ibu rumah tangga yang memasak masakan dengan bahan dasar ikan lele. Ya, ini adalah daftar target konsumen yang dapat kita capai. Untuk pesaing usaha, dengan melakukan riset pasar, kita dapat mengetahui para pesaing, baik itu pengusaha sejenis maupun pengusaha ikan konsumsi jenis lain. Jadi diharapkan kita harus melakukan riset pemasaran. Kemudian untuk perencanaan promosi, di sini kita harus mengetahui dahulu pengertian dari promosi. Promosi adalah suatu aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan supaya produk atau jasa mereka dan nama perusahaan dapat dikenal masyarakat sekaligus mempengaruhi masyarakat supaya mau membeli serta menggunakan produk atau jasa perusahaan. Perencanaan promosi bertujuan untuk memasarkan hasil budidaya pembenihan ikan lele agar cepat laku sehingga produsen mendapat keuntungan. Sebagai contoh, kita dapat membuat sebuah tabel berupa Gantt chart ya namanya. Nah, jadi di sini ada perencanaan yang akan dilakukan selama beberapa bulan atau beberapa tahun berikutnya. Jadi kita buat sebuah tabel Gantt chart namanya. Sini sebagai contoh ada planning, kemudian research, kemudian design, implementation, dan follow up atau reporting. Nah, di sini di atasnya diberi bulan atau tanggal sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Ini adalah contoh daripada jenis tabel Gantt chart. Untuk promosi produk, promosi untuk pemasaran benih ikan lele dapat dilakukan dengan cara mempromosikan melalui media sosial, baik elektronik maupun media massa, menghubungi pembeli tetap dan dari mulut ke mulut. Nah, ini contoh promosi untuk pemasaran benih ikan lele. Untuk tujuan promosi, secara garis besar terdapat 3 tujuan promosi, yaitu yang pertama, informing atau menginformasikan, lalu yang kedua, persuading atau membujuk, kemudian yang ketiga adalah
reminding atau mengingatkan. Ya, ini adalah daftar tujuan daripada promosi yang akan kita lakukan. Berikutnya strategi promosi. Di sini ada dua macam. Yang pertama dengan cara online dan yang kedua dengan cara offline. Untuk online kita bisa menggunakan media elektronik, lalu untuk offline kita bisa menggunakan media cetak. Untuk pembuatan media cetak, di sini kita dapat melakukan cetak dengan cara yang pertama membuat flyer, kemudian yang kedua membuat brosur, yang ketiga dengan cara membuat poster, kemudian yang keempat membuat katalog, lalu kelima kartu nama, yang keenam surat kabar dan majalah, yang ketujuh pembuatan kaos, lalu yang kedelapan pembuatan kalender. Ya, dari kesemua media cetak ini kita dapat mempromosikan produk kita dengan gambar produk ataupun nama perusahaan kita sesuai dengan ukuran yang disediakan. Untuk lebih jelasnya kita akan tampilkan beberapa contoh media cetak. Yang pertama, poster. Ya, poster adalah publikasi dalam bentuk media cetak di mana di dalam poster tersebut berisikan pesan-pesan atau informasi sesuai kebutuhan yang biasanya ditempel di tembok-tembok umum, di mading, atau di kendaraan umum. Tujuan dibuatnya sebuah poster ialah digunakan untuk sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam poster tersebut. Berikut ini ialah merupakan syarat dalam membuat poster. Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Lalu yang kedua, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi. Lalu yang ketiga, dikombinasikan juga ke dalam bentuk gambar. Lalu keempat, menarik minat untuk dilihat. Kelima, bahan yang digunakan bagus, tidak mudah rusak, dan sobek. Lalu yang terakhir, ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Nah, ini contoh desain daripada poster. Kita lihat ada teks yang paling besar ya, menandakan kalimat tersebut adalah kalimat inti daripada poster tersebut. Ya, ini contoh mengenai prokes COVID-19 agar tetap di rumah. Untuk ukuran poster, di sini terdapat berbagai macam ukuran ya, sesuai dengan besar kecilnya poster. Yang pertama ada ukuran A2. Di sini dengan ukuran 60 x 40 cm. Kemudian yang kedua dengan menggunakan kertas A4 seperti kertas yang biasa kita gunakan untuk membuat makalah. Kemudian ukuran poster A3. Ya, ini 2 kali daripada ukuran kertas A4. Jadi ukuran A3 ini ukurannya 2 kali dari kertas A4. Lalu ada lagi ukuran poster A1 ya. Ukurannya 90 x 60 cm. Tinggal disesuaikan dengan ukurannya. Makin besar poster maka makin mudah untuk dilihat dari kejauhan. Berikut ini adalah spanduk atau banner. Banner memiliki dua antarmuka, yaitu mendatar atau landscape, lalu yang kedua tegak atau portrait. Untuk landscape ya, seperti yang kita lihat di sini ya, bentuknya mendatar, biasanya tingginya itu 1 meter atau dengan sentimeter adalah 100 cm, sedangkan panjangnya dapat disesuaikan pada umumnya 4 meter atau 3,5 meter. Ya, tinggal disesuaikan saja lebarnya ya. Tingginya biasanya pada umumnya 1 meter, lebarnya bisa 4 meter atau 3,5 meter atau 5 meter, tinggal disesuaikan saja dengan teksnya. Untuk banner spanduk, ini adalah salah satu media untuk menyebarkan informasi maupun himbauan penting. Umumnya spanduk dipasang di pinggir jalan, dibentangkan di atas jalan raya, pintu masuk komplek perumahan, hingga tembok perusahaan.
Berikut ukuran umum banner ya. Sini ada yang 1 kali 3 meter, kemudian ada yang 0,8 kali 4 meter, lalu ada lagi yang 1,5 meter kali 5 meter. Ya, untuk ukuran banner disesuaikan dengan kebutuhan dan informasi yang akan disampaikan. Lalu untuk tipe banner yang kedua yaitu potret atau tegak berdiri. Ya, ini contohnya model untuk potret kita bisa desain dengan jenis X banner. X banner merupakan sarana yang dianggap bagus dan mudah untuk dipindahkan kemana saja sesuai keinginan, serta digunakan untuk perkantoran, sekolah, perusahaan, dan seminar. Berikut ukuran X banner yang digunakan. Yang pertama ada 25 kali 40 cm, lalu ada 60 kali 120 cm, yang ketiga ada 60 kali 160 cm, dan terakhir ada 80 kali 180 cm. Ya, untuk X banner ini atau banner yang berdiri ada kelebihannya yaitu dapat kita pindahkan di mana saja sesuai dengan yang kita inginkan posisinya. Jadi X banner ini memiliki kaki-kaki yang akan menahan atau menopang daripada banner. Berbeda dengan banner atau spanduk yang mendatar atau landscape. Selanjutnya ada media cetak berupa brosur. Brosur merupakan sarana informasi tentang suatu produk atau layanan, fasilitas umum, atau profil perusahaan atau sekolah yang didesain dengan pola lipatan tertentu dan dicetak pada kedua sisi. Ya, untuk brosur di sini desainnya bermacam-macam untuk lipatannya. Jadi brosur ini biasanya memiliki bentangan atau lipatan ya. Di sini ada half fold berarti bagi 2, lalu ada trifold dibagi 3, lalu Z fold dibagi 3, tetapi lipatannya ini berbeda dengan trifold. Lalu ada lagi roll fold, ada lagi gate fold ya. Lipatan 3 tetapi yang tengahnya lebih lebar. Kemudian ada lagi French fold, ada accordion fold, ada double parallel fold, lalu ada lagi double gate fold, dan terakhir half fold and trifold. Ya, ini contoh untuk brosur A4 dengan lipatan 3 atau trifold. Untuk desainnya harus disesuaikan dengan lipatannya. Jadi untuk desain 3 lipatan maka kita harus membuat 3 ukuran untuk lipatannya. Selanjutnya adalah flyer. Konten flyer umumnya berisi informasi atau slogan pendek dan jelas to the point yang mudah dibaca, serta sekilas penerima bisa mengerti apa produk atau jasa yang ditawarkan. Untuk desain, gambar, dan warna dalam flyer dibuat kreatif dan menarik untuk memikat perhatian penerima. Tidak hanya flyer saja ya, sebelum-sebelumnya seperti brosur dan spanduk harus dibuat kreatif dan menarik. Untuk layout flyer, itu dicetak pada satu sisi, mengandung informasi pendek yang jelas dan mudah dibaca. Lalu ukuran flyer ini bisa menggunakan kertas A4, ukurannya kertas A4 itu 21 kali 29,7 cm. Ini kertas A4 seperti kertas yang biasa kita pakai untuk mencetak di makalah ya, ukuran makalah. Lalu ada lagi kertas A5 dengan ukuran 14,8 kali 21 cm dan kertas A6 dengan ukuran 10,5 cm kali 14,8 cm. Lalu jenis kertas bebas umumnya kertas HVS. Lalu ada lagi konten layer ya. Untuk konten teks harus dibuat jelas, tegak, atau jika hurufnya kreatif bisa dibuat sesuka desainer, tetapi harus dibuat jelas teksnya. Kemudian katanya itu harus pendek, jadi tidak terlalu mengandung banyak kata. Kemudian warna dan desain harus menarik perhatian. Antara teks dengan background itu harus kontras atau berbeda. Ya, fungsi layer di sini fungsinya untuk memberikan informasi mengenai event spesifik atau diskon atau promosi bisnis, atau juga berupa penawaran, kupon, dan lain-lain. Media cetak berikutnya adalah kalender. Tujuannya adalah untuk mempromosikan produk kita ya. Tujuan promosi dengan menggunakan kalender antara lain yang pertama, karena kalender dibutuhkan oleh orang, kemudian kalender pembuatannya biayanya lebih terjangkau dibandingkan yang lainnya. Lalu yang ketiga, jangka waktu media tampilan lebih panjang karena dapat dipajang untuk 1 tahun. Lalu yang keempat, desain lebih menarik. Untuk desain
diharapkan lebih kreatif ya. Lalu yang terakhir, mudah diingat oleh konsumen. Karena dipajang di dinding dan dilihat terus, maka akan mudah diingat oleh konsumen untuk media promosi berupa kalender. Adapun bentuk penggunaan kalender antara lain, yang pertama kalender dinding, kemudian yang kedua kalender meja, dan yang ketiga adalah kalender poster. Ya, yang pertama di sini ada kalender dinding. Bentuknya seperti ini. Yang atas kita bisa tampilkan produk atau nama perusahaan atau jasa yang kita berikan kepada konsumen. Lalu yang kedua ada kalender poster. Untuk kalender poster ini desainnya seperti ini ya. Jadi hanya satu layout saja atau satu gambar. Di paling atas kita bisa buat daftar produk kita atau jasa yang kita berikan. Lalu bagian bawahnya adalah tanggal kalendernya. Lalu yang ketiga ada lagi kalender meja. Untuk kalender meja kita harus buat desain 12 desain ya, sesuai dengan bulan. Ya, ini adalah contoh untuk media cetak kalender. Selanjutnya adalah flyer atau katalog. Katalog berasal dari bahasa Latin yaitu katalogus, yang berarti daftar barang atau benda yang disusun untuk tujuan tertentu. Ketentuan membuat katalog yang pertama harus memuat gambar produk yang jelas. Lalu yang kedua, layout produk utama lebih besar. Ketiga, harga produk dibuat lebih besar. Yang keempat, memuat nama atau logo perusahaan. Yang kelima, warna teks dengan warna latar belakang harus kontras. Ini adalah contoh desain katalog daripada minimarket Indomaret ya. Di sini kita lihat ada daftar produknya, kemudian untuk harganya dibuat besar ya, sehingga konsumen akan lebih mudah melihatnya dan lebih fokus ke harganya. Ini adalah contoh daripada flyer atau katalog. Selanjutnya untuk media cetak kartu nama. Kartu nama adalah kartu yang digunakan untuk menyampaikan informasi seseorang atau perusahaan. Biasanya kartu nama digunakan untuk perkenalan secara formal. Dalam kartu nama selalu terisi nama dan logo perusahaan, kemudian alamat, lalu ada nomor telepon, email, atau nomor fax, serta website. Ya, ini adalah contoh ukuran kartu nama. Di sini ada ukurannya. Untuk panjangnya 9 cm, kemudian tingginya 5,5 cm. Untuk desainnya disesuaikan dengan jenis produk atau nama perusahaan kita. Ya, ini adalah contoh daripada desain kartu nama. Berikutnya ada media cetak sablon kaos. Untuk sablon kaos kita bisa menggunakan t-shirt atau kaos. Berdasarkan fungsi sampingannya adalah dapat digunakan sebagai media promosi. Ya, t-shirt bisa kita gunakan untuk media promosi. Sebagai media promosi, tentunya desain yang tepat untuk sebuah kaos adalah dengan cara mengkomunikasikan produk atau perusahaan dalam sebuah desain kaos. Desain yang komunikatif dapat dicetak ke dalam kaos dan disebarkan secara meluas sebagai media iklan gratis. Ya, ini contohnya ya. Untuk desainnya tinggal disesuaikan dengan produk atau bisa juga dengan logo perusahaan, bisa dibuat di depan ataupun di belakang t-shirt atau kaos. Berikutnya, media promosi dengan menggunakan media elektronik. Yang pertama, kita bisa menggunakan media televisi, lalu yang kedua radio, lalu yang ketiga menggunakan smartphone atau gawai. Untuk gawai biasanya harus terhubung dengan internet, jadi kita harus memiliki akses internet untuk penggunaan gawai atau smartphone. Ya, ini contoh untuk skema penyiaran televisi. Jika kita ingin memasarkan iklan melalui televisi, contoh di sini ada pemancar ya, pemancar untuk jenis analog. Jadi televisi itu mengirimkan sinyal melalui tower, lalu akan diterima oleh antena dan disalurkan ke televisi. Ini untuk penyiaran analog. Sedangkan untuk penyiaran digital secara stereo, jadi kita harus memiliki alat lagi ya untuk menerima saluran digital. Perbedaan daripada analog dan digital, untuk
digital gambarnya lebih bening. Selanjutnya skema penyiaran radio. Nah, di sini ada salah seorang sebagai penyiar, jadi dia yang akan menyampaikan informasi kepada pendengar. Nah, jika kita ingin menggunakan promosi melalui media penyiaran radio, kita harus membayar ya untuk jasa yang akan disebarkan melalui radio. Ya, di sini contoh seorang penyiar memiliki alat bernama mixer ya. Nah, mixer inilah yang akan nanti mengatur dan mengelola audio atau suara yang akan diterima lalu akan dipancarkan keluar melalui radio. Ya, ini ada contohnya ya. Berikut adalah skema untuk media internet atau gawai atau smartphone. Nah, untuk media smartphone kita butuh akses internet ya. Jadi kita membutuhkan jasa internet service provider ya, jasa pelayanan internet. Nah, dari ISP ini dia akan yang membagikan jalur atau saluran jaringan internet yang kita terima melalui internet atau WiFi. Nah, dari WiFi ini akan disalurkan ke media elektronik seperti komputer atau smartphone ya, atau laptop. Nah, semua media ini harus terhubung melalui internet. Jadi tidak hanya smartphone saja, jadi kita bisa juga menggunakan laptop atau komputer. Ya, ini adalah contoh skema internet. Jadi kita harus membutuhkan internet service provider atau GSM seperti Indosat atau Telkomsel atau XL atau IndiHome dan banyak lain sebagainya yang menawarkan jasa internet service provider dengan harga yang beragam. Oke, selesai. Terima kasih telah mempelajari sampai akhir. Untuk kalimat motivasi, orang yang sukses pasti memiliki perencanaan matang dengan keteguhan hati untuk dilaksanakan disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Yang keliru itu dari saya sendiri dan yang benar dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.